Indonesia memiliki banyak wilayah kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus sangat efektif karena lokasinya terpadu dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, kawasan ekonomi khusus akan meningkatkan investasi, terutama penanaman modal asing karena dikelola dengan profesional. Kawasan ekonomi khusus juga menyerap tenaga kerja karena merupakan industri padat karya. Realisasi investasi Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2022 meningkat menjadi 302 triliun rupiah, sedangkan kinerja impresifnya sebesar 5,44%. Sedangkan khusus untuk wilayah kawasan ekonomi khusus, kemajuan investasinya sebesar 84,5 triliun rupiah. Di kawasan ekonomi khusus juga terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 32.850 orang. Kemajuan ini sangat bagus karena membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkit di masa pandemi dan penanaman modal asing juga naik drastis. Semakin banyak investasi, maka semakin bagus, dan salah satu indikator dari negara maju adalah banyaknya jumlah investor. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus juga sangat bagus karena mengurangi jumlah pengangguran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kemajuan realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan selama ini, seperti implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang melingkupi perluasan kegiatan usaha, di antaranya jasa kesehatan dan pendidikan, pemberian intensif dan kemudahan, dan sistem elektronik pelayanan perpajakan dan kepabeanan. Erlangga juga mengatakan dampak dari perbaikan peraturan melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah kemajuan pesat 4 kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pada tahun 2021. Di antaranya kawasan ekonomi khusus Gresik di Jawa Timur, kawasan ekonomi khusus Lido di Jawa Barat, dan juga ada kawasan ekonomi khusus Batam Aeroteknik di Batam, dan kawasan ekonomi khusus Nongsa, yang keduanya berada di Kepulauan Riau. Ketiga kawasan ekonomi khusus tersebut dalam 1 tahun telah merealisasikan investasi sebesar 29,1 triliun rupiah. Mereka juga menyerap tenaga kerja sebanyak 7.476 orang. Kedepannya potensi investasi di kawasan ekonomi khusus lebih ditingkatkan sehingga lapangan kerja baru makin diperluas. Selain itu bisa menyebabkan multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Erlangga juga mengungkapkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mendorong implementasi sistem aplikasi kawasan ekonomi khusus dalam pelayanan kepabeanan. Didukung juga oleh Indonesia National Single Window. Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan ekspor atau impor bahan baku. Sistem ini diharapkan juga bisa digunakan 24 jam dalam seminggu, khusus untuk beberapa kawasan ekonomi khusus yang arus barang ekspor atau impornya cukup tinggi. Dengan aplikasi yang sudah terintegrasi, maka pengusaha yang akan melakukan ekspor dan impor akan sangat dimudahkan. Mereka sudah diberi tempat strategis dalam kawasan ekonomi khusus, kemudian menjalankan bisnisnya dengan lebih lancar, karena dipermudah dalam mengurus kepabeanan. Selain itu, jika diurus via aplikasi, maka tidak akan ada oknum dalam kantor kepabeanan yang nakal dan meminta uang pelicin. Lokasi kawasan ekonomi khusus tidak semuanya ada di Jawa, bahkan sebagian berada di luar Jawa, seperti di Batam, di Arun Lok Semawe, Bitung, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Meski lokasinya di luar Jawa, tetapi pemerintah membuat kawasan ekonomi khusus dengan baik dan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung. Dengan infrastruktur tersebut, maka investor asing akan makin banyak karena mereka memang mensyaratkannya sebelum menanamkan modal.